wabarakatuh. Salam UPTQ, salam Qurani. Selamat datang di podcast istimewa Istiqomah Membawa Kebaikan. Bersama saya Egya Nurullah dan di samping saya ada Azam Fatoni yang akan menemani bincang-bincang podcast perdana kita di UPTQ. Di kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing tentang foto dan videografi yang kreatif dan inovatif untuk para pemula. Ini sebelumnya kita kenalan dulu. Kang Ajam itu masuk UPTQ angkatan berapa? Kalau masuk UPTQ sendiri kita termasuknya ke angkatan kemarin sore ya. Jadi yang paling baru lah, paling fresh nih. Masih baru. Angkatan ke pokoknya masuk di tahun 2022 kemarin. 2022. Baru aja martabat ya. Berarti masuk martabat 22 ya? Iya, masuk martabat yang ke-22. Tapi kalau misalkan semester kita masuknya di semester 3. Oh, di semester 3. Iya, di semester 3. Jurusan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Jadi buat Kang Mete yang jurusannya Hukum Tata Negara mungkin sudah pada kenal, khususnya pada anak-anak semester, bukan anak-anak ya, teman-teman semester 3. Kawan-kawan ya. Iya, kawan. Nah, kita di sini pengen sharing-sharing tentang fotografi, videografi. Karena dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di UPTQ, Kang Ajam sendiri dari beberapa pengurus yang ada di UPTQ itu melihat potensi yang ada di Kang Ajam. Amin. Termasuk sepertinya dari beberapa kader-kader UPTQ yang Kang Ajam yang sedikitnya lebih mumpuni di bidangnya gitu ya. Dibilang mumpuni enggak sih ya, mungkin lebih ke nyari tahunya lebih awal gitu mungkin ya. Iya, betul sekali ya. Mungkin walaupun misalkan saya lebih lama di UPTQ, tapi pengetahuan multimedia-nya lebih banyak dari Kang Ajam ya. Enggak kayak gitu. Bisa aja nih. Jadi Kang Ajam itu awal mulanya terjun di dunia multimedia itu seperti apa sih? Awal mulanya ya? Iya. Kalau awal mulanya tuh dulu tuh karena emang dari awal-awal sekolah lah ya. Kayak misalkan dari SMP atau SMA gitu kan, kita juga pastinya aktif di organisasi ya. Iya. Di ekskul atau mungkin di OSIS gitu kan. Di situ tuh kadang kayak ngerasa gitu tuh. Pernah nggak sih ngerasa selaku anak multimedia nih ya Kang juga nih? Iya. Kadang pernah nggak sih ketika suka mainin fitur kamera gitu apa, kita tuh kadang ketika ngelihat satu tempat gitu atau motret sesuatu lah, Iya. ibaratnya kita kayak punya esensi lebih gitu kalau misalnya ngeliat sesuatu. Ya. Ya. Jadi kayak orang lain tuh kan kadang ada kayak motret nih, motret, tapi dia tuh kayak asal motret aja Iya. gitu. Tapi kalau ketika kita yang coba motret, malah kayak ya sebenarnya ada esensinya, ada proporsionalnya gitu kan. Ya sama saya juga karena emang dari dulu tuh seneng banget sama seni gitu tuh. Terus dulu tuh saya hobi gambar. Hobi gambar. Ya hobi gambar. Ya sama doyan nonton film lah. Iya. Alhasil dari situ kayak agak tertarik gitu buat di dunia digital. Terus tambah senang banget kalau misalkan ngelihat orang yang mainin kamera. Oh, senang. Awal dari senang. Senang dulu. Kan mungkin kan jadi pandangan pertama gitu kan. Iya. Dari pandangan pertama, terus hasil pas di SMA tuh coba deh beraniin diri buat pegang kamera sekali lah. Walaupun waktu itu nggak taunya cuman caranya nyalain, motret, sama buka foto doang taunya. Sama foto aja. Iya. Berarti waktu pas SMP mah belum? Kalau pas SMP belum, cuman dari SMP udah mulai tertarik. Tapi karena waktu SMP lah masih bocil ya gitu. Jadi nggak terlalu gitu tuh. Pas nginjak SMA, alhasil mau coba gitu. Dan alhamdulillahnya walaupun belum bisa kayak main frame atau kayak main tekstur segala macam gitu. Jadi taunya cuma jepret-jepret aja. Tapi di situ udah mulai belajar dikit-dikit gimana caranya nyari angle yang pas. Terus tata cara ngambil gambar, zoom, tekstur, terus ya backlight segala macam gitu. Coba cari tahu sendiri. Terus belajar juga efek bokeh ya. Iya. Itu
nyari fokus gitu segala macem. Alhasil dari situ mulai tertarik lah di dunia multimedia. Oh, di SMA itu jurusan multimedia? Oh enggak, kebetulan masuknya EMAN. Oh, di EMAN masuknya. Bukan SMA. bukan SMK apalagi SMA ya. Anak EMAN gitu. Oke, Madrasah hebat, madrasah bermartabat. mantap. Terus berarti setelah di MAN masuk ke universitas lebih ditekunin lagi berarti ya. Jadi waktu dulu tuh abis lulus sekolah tuh kebetulan kita anak Gapier ya. Anak Gapier. Apa Gapier? Gapier tuh apa ya bahasanya? Hah? Menunda atau belum waktunya ya? Oh, Akang Ete yang belum tahu apa sih Gapier itu, takut khawatir bertanya-tanya gitu. Iya. Jadi nggak langsung habis SD, SMP, SMA, kuliah nggak gitu. Gitu. Jadi ibaratnya Gapier tuh kesuksesan yang tertunda. Nah, itulah. Berarti kalau misalkan ya, berarti kalau di MAN itu belajar multimedia, belajar fotografi segala macamnya itu otodidak ya? Otodidak. Ih, keren. Karena emang nggak ada sama sekali gitu kan, apa ibaratnya instrukturnya gitu kan, atau yang ngajarinnya. Terus tambah kedua, emang dirasa tuh di tahun-tahun lalu ya, tahun-tahun 2020 ke belakang lah gitu. Ya. Itu di masa di sekolah tuh gitu miskin banget yang namanya talenta multimedia. Karena kan orang itu nggak begitu tertarik karena emang agak lumayan sulit ya. Susah. Terus tambah kerjanya juga gitu, sering makan hati. Oh iya. Ngerti lah selaku anak multimedia kan, kita anak-anak back apa? Anak-anak back apa sih? Apa sih? Anak-anak layar belakang lah, Iya. di belakang layar ya. Orang-orang mah banyak foto-fotonya, kita mah kagak. Benar. Abis acara kita ngedit video segala macem, dan mungkin itu yang ngelatar belakangnya gitu. Banyak orang-orang tuh nggak hobi di multimedia. Iya. Kadang emang orang dari multimedia itu kan kita kerjanya di belakang layar ya. Terus sebelum acara kita udah kerja, bahkan selesai acara kita masih kerja gitu kan ya. Paling rajin lembur ya. Iya. Enak banget. Pokoknya rajin-rajin jaga mood aja. Nah itu, Iya. pokoknya kalau misalkan emang orangnya bosenan susah, itu mah udah nggak cocok. Ya pokoknya kalau misalkan mau terjun di dunia multimedia, jaga-jaga mood swing aja. Iya. Minimal orangnya tabah lah gitu. Jadi ini wah beruntung banget buat kalian di luar sana, ukti-ukti cewek-cewek yang punya cowok ya, anak multimedia. Nah, tuh bener. Sabar banget. Orang penyabar. Udah mah nanti IG-nya penuh sama foto-foto. Nah, ngomongin foto nih. Ya. Basic awal multimedia itu fokus di foto dulu apa di video dulu? Basic awal. Dulu tuh karena orangnya senang traveling ya. Oh, seneng Senang traveling. Oh, Ya, iya. bakat awal travelingnya tuh dari doyan nge-BM dulu. Iya, masuk. Iya, jadi dunia hitam itu. Ya, dari ya pokoknya hobi traveling gitu kemana-mana gitu. Dari situ kadang kayak ngerasa, oh kalau traveling nih, itu kalau misalkan nggak ada dokumentasi kan nggak enak kan. Iya, Ya, jadi awalnya tuh mulainya tuh cobanya dari foto-foto dulu. foto-foto dulu. Iya, masih ingat dulu tuh pertama kali belajar fotografi itu pakai HP BB Bold. Yang layarnya itu bukan layar sentuh, layar jejak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan layarnya disentuh gini, harus ditekan dulu sampai truk Iya. gitu. Bener. Nah itu lokasi pertama belajar itu dulu di Gunung Polosari, sambil nge-track sendiri, ambil foto sendiri, foto-foto pemandangan. Oh. Jadi Iya. awalnya belajar ambil nature dulu, alam-alam gitu. Dari situ ngerasain kayak oh pengen coba ngevlog nih kan. Akhirnya coba deh belajar take video, tapi masih pakai HP. Oh, masih pakai HP. Masih pakai HP. Tuh, foto-foto juga masih pakai HP. Foto-foto masih pakai HP. Jadi cuma ngandelin dari cara ngambil gambar aja. Gimana cara ngambil gambar? Ya misalkan kita kan kalau misalkan ngambil gambar nih, yang penting, angle-nya bagus nih. Tapi begitu dipoto biasa aja. Gitu. Sering banget. Jadi Ya. ketika pas dipoto nih, itu kayak udah pas gitu ya. Iya. Ketika udah dijepret, lah kok jadinya kayak gini Iya gitu kan. gitu. Itu kira-kira gimana kalau misalkan emang harus, kok dia mau foto keren sih gitu tuh. Kok kita mau foto biasa aja gitu. Ya, itu tuh kadang gitu ngerasanya kayak pertama tuh kayak udah punya intuisi sendiri gitu tuh.
Jadi beratnya kalau misalkan kita nih punya darah seni nih, bukan darah seni sih, punya selera seni yang bagus gitu, bayangkan. Iya. Apalagi anak-anak multimedia fotografer itu apa ya, hasrat seninya harus tinggi banget gitu. Jadi kadang kita tuh kayak ngelihat sesuatu tuh dari sudut pandang kita gitu tuh. Ada esensi lebih. Oh gitu ya. Jadi kayak udah punya intuisi, kayak ngeliat nih, oh ini view nih pemandangan bagus nih, banyak gunung-gunung gitu ya misal. Ya, oh ini bagus nih. Nanti kita pasti bakal dikeliling-keliling. Biasanya kalau anak fotografi ya biasanya, Iya. baik yang amatir lah gitu, yang awal-awal. Itu kadang kalau misalkan ngeliat pemandangannya suka gini. Jadi kayak ngeliat ini tuh bagusnya dari sebelah mana ya gitu. Oh, diamatin dulu. Iya, diamatin dulu, nggak langsung jepret. Ya. Jadi diamatin dulu. Bawah kah gitu, atas kah gitu. Nanti alhasil baru dilihat tuh pakai HP, cek. Biasanya kalau saya pribadi suka dijepret dulu sekali, asal jepret, dilihat. Kalau misalkan biasanya, oh ini bagusnya ambilnya di full layar, tapi di zoom gitu. Jadi nanti kalau pakai HP diambil originalnya, habis itu di crop. Baru dari situ main gradasi warna. Oh. Ya. Jadi tetap ada editingnya ya. Nah, bakal jarang banget foto yang sekali jepret itu langsung bagus, itu jarang banget. Pasti orang yang mau diupload tuh pasti dia main gradient dulu, main warna dulu. Iya. Setelah itu baru ke video. Ya, dari situ belajar video. Video pun kayak masih video apa sih bisa sambung-sambung itu. Kalau tahun 2019 ke belakang tuh disebutnya kompilasi. Oh iya. Ya kan? Jadi disambung-sambungnya masih kagetan ya. Iya, disambung-sambungin masih kaget dan masih kasar kan. Iya. Udah mah kadang noise kayak gerak-gerak banget gitu tuh. Karena emang kan dulu tuh ya cuma ngandalin ya video gitu tuh. Nggak belum tahu esensi itu kayak gimana, sinematik tuh kayak gimana, terus stabilizer tuh apa gitu. Nah, di dunia videografi kan ada juga nih istilah sinematografi. Sinematografi ya. Ya kan? Ha. Bener nggak? Kira-kira itu sama nggak sama videografi? Kalau misalkan awamnya Iya. gitu tuh. Sebenarnya pasti mikir lah sama aja video kan gitu. Baik sinematografi maupun videografi gitu, sama-sama video. Sama video. Cuman kalau misalkan mau tahu gitu, itu beda nggak sama sih antara sinematografi sama videografi? Ada, jelas beda. Beda. Bedanya? Pertama sinematografi dulu. Sinematografi itu dari kata aja udah sinema, layar lebar. Iya. Nah, sinematografi ini diperuntukin buat biasanya film sebutannya. Jadi sinematografi ini istilah yang digunain buat orang yang bikin film. Oh, gitu. Iya, terus? Iya. Sedangkan videografi itu cuman buat mendokumentasikan sesuatu. Mendokumentasikan sesuatu. Iya. Sebenarnya sama-sama ngerekam sih. Sama-sama Tapi video. iya sama-sama video. Tapi ada perbedaannya. Kalau misalkan dalam film itu kan kita kan nge-capture suatu nangkap suatu peristiwa tuh adalah peristiwa yang kita buat sendiri. Bener nggak? Iya. Kayak misalkan ada reka adegan, Iya. terus ada efek, ya dibuat kayak suasananya dingin di hutan atau berasa kayak gimana. Nah pasti ada effort lebih kan Iya. yang digunain supaya gimana caranya nih peristiwa yang mau kita rekam nih sesuai sama keadaan aslinya. Tapi peristiwa itu buatan. Oh iya. Itu sinema. Itu sinema, film kan. Jadi pokoknya intinya ngerekam suatu peristiwa yang dibuat. Jadi peristiwa yang direka gitu. Sedangkan ini videografi, nah dia itu lebih fleksibel. Dia cuma merekam suatu kejadian atau suatu peristiwa yang nggak sengaja dibuat gitu tuh. Oh. Jadi ibaratnya kalau film kan reka adegannya dibikin nih, oh adegan ini, adegan lagi berantem, ya dibuat skenario berantem kan. Iya. Nah kalau misalkan videografi, ya kalau misalkan dia berantem berarti lagi berantem beneran. Kayak misalkan liputan, Iya. orang liput berita itu masuknya ke videografi. Asal video sesuai yang kejadian gitu. Iya, jadi video suatu peristiwa yang emang benar-benar terjadi. Gitu. Dan itu tuh konteksnya fleksibel, nggak serumit sinematografi. Oh. Itu sih perbedaannya. Ada nggak trik atau trik khusus dalam dunia videografi? Banyak banget. Apa aja tuh? Videografi itu kalau misalkan ini ya, kalau misalkan secara trik-trik khususnya gitu ya. Ada istilah-istilah khususnya, tapi kalau misalkan secara umumnya itu tergantung selera
pribadi dari ini apa orang yang take video. Jadi videografernya lah. Gimana tuh? Kayak misal gini contohnya. Kalau di film pernah nonton Transformer nggak? Iya. Ya, Transformer itu kan film garapan Michael Bay. Nah, Michael Bay itu nggak cuma di film Transformer, di semua film-filmnya itu lupa saya filmnya judulnya apa aja, pokoknya Transformer yang paling umum lah. Itu dia tuh selalu ada ciri khas pengambilan video yang enggak ini, yang beda dari orang lain, dari film-film lain, dari sutradara lain. Ada dia namanya teknik shooting 360 derajat. Shoot objek 360 derajat. Iya. Jadi ibaratnya ini objek. Biasanya itu kalau misalkan di filmnya itu misalkan ada pemeran utama nih. Iya. Nah, biasanya kalau di saat-saat genting, itu pengambilan tekniknya itu pakai yang 360 derajat. Nanti si posisi kamera nih ngerekamnya dari sini. Iya. Ya, dan itu adalah salah satu ciri khas dari film yang disutradarai sama Michael Bay. Oh, berarti masing-masing itu juga punya ciri khas masing-masing Iya, ya? punya teknik masing-masing, ciri khas. Jadi sesuai selera videografernya gitu loh. Kalau Kang Ajan sendiri nih biasanya kalau buat video kayak begitu apa? Kalau saya sih sekarang biasanya bikin video masih hobi di ini ya, steady shoot. Jadi kayak satu teknik pengambilan video yang mana kamera ini fokus di satu objek dan nggak banyak gerakan. Jadi itu fokus di satu objek dan kameranya diem. Kameranya diem. Iya, tapi mainnya di pengambilan angle-nya. Oh, Gitu. Kalau misalkan trik itu banyak banget sih. Sebenarnya trik dasarnya itu ada 5. Yang pertama itu tilt. Yang pertama tilt. Kedua itu Pertama tilt. Kedua itu pan. Yang ketiga itu pedestal. Yang keempat itu ada yang namanya ini nih, dolly. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya crab. Oke. Iya. Yang pertama adalah tilt ya. Apa itu? Tilt. Jadi tilt itu pengambilan gambar objek yang mana si posisi kamera ini ya diarahkan dari atas ke bawah. Oh, dari atas ke bawah. Ya, pengambilan bisa disebutlah kayak sudut 90 derajat. Iya. Atas ke bawah. Gini. Iya. Nah, biasanya dipakainya kalau misalkan di film-film atau di di video itu dia tuh ngambil objek yang turun dari atas ke bawah, kayak misalkan orang turun dari tangga. Nah, nanti kan otomatis gini kan turun. Nah, itu namanya tilt. Oh, berarti ada nama-namanya ya? Ada. Itu teknik tilt. Kalau ke atas itu tilt up, ke bawah tilt down. Nah, biasanya itu posisi kameranya tuh pakai steady ini apa sih? Tripod ya? Iya. Tripod yang kepalanya tuh pedal bulat. Oh iya. Jadi yang elastis di lehernya. Makanya dia tuh gimana caranya ngambil gambar tuh dari atas ke bawah gini smooth. Oh, makanya enggak itu ya. Nah, jadi posisi kamera tetap diam, tapi yang mainnya itu lehernya ke bawah. Nah, itu tilt. Yang kedua? Yang kedua itu ada pan. Apa ya? Pan itu kalau misalkan tilt itu 90 derajat dari atas ke bawah, pan itu kebalikannya. Dari atas? Samping. Oh, dari samping. Samping, kiri kanan. Pan right, pan left. Tapi sama ya? Ya, Gerakannya sama? gerakannya sama. Jadi kamera itu diem, yang gerak itu lehernya. Nah gini. Iya. Ini pan right, ini pan left. Nah, biasanya suka di ini juga, di hybrid juga digabungin sama tadi teknik yang pertama yang tilt. Jadi baratnya di ke atas, dikesampingin. Nah, ini. Oh, Bisa dikombinasikan. Tapi itu tetap masing-masing satu-satu. Apa ya? Kayak tadi apa tadi yang pertama namanya? Yang pertama tilt. Iya. Tetap satu, terus yang kedua Enggak. Ini teknik pengambilan aja. Karena kan ini kan lupa. Ini lagi ngomongin tentang kamera movement. Jadi pergerakan kita dalam memegang kamera untuk mengambil sudut
ini sudut apa videografi yang bagus gitu. Ya. Ini namanya tekniknya kamera movement. Jadi di kamera tuh yang saya tahu ya ada dua, ada lens movement, ada kamera movement. Kalau yang tadi itu yang 5 itu kamera movement. Jadi gimana caranya kita ngambil video dengan mengandalkan teknik kita memegang kameranya. Oh gitu. Berarti megang kamera juga ada tekniknya ya? Iya. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu ada yang namanya pedestal. Apa pedestal? Nah, pedestal ini agak lumayan sulit. Dia itu biasanya harus dikombinasiin sama peralatan khusus. Oh, nggak bisa pakai kamera doang? Bisa pakai kamera, cuman kayak ada peralatan khususnya. Itu namanya slider, slide, kayak rel gitu yang buat gerak. Oh Nah, iya. jadi kayak gini. Ini yang ngebedain kayak gini. Kalau tilt itu kan kameranya diam begini, Ya. dari atas ke bawah kan. Nah, kalau pedestal Jalan. itu kameranya dari atas ke bawah. Kayak misalkan nih, kalau di tripod kan ada yang namanya leher yang kalau diputar bisa naik atas ke bawah. Ya. Nah, itu teknik pedestal. Oh iya. Jadi kan ada lehernya yang kalau diputar nanti lehernya naik sendiri ke atas. Ah. Diputar ke bawah. Nah, itu pedestal. Jadi ngerekamnya dari atas ke bawah gini. Berarti kalau maju mundur juga bisa ya? Nah, kalau maju mundur itu beda lagi. Oh, Itu namanya dolly zoom. Dolly zoom itu sama yang tadi 5 itu bukan sih? Enggak, Bukan. beda. Kalau dolly zoom itu dia itu teknik apa sih di lensanya. Tapi kalau Oh, misalkan untuk pergerakan Hmm. masuk si pedestal. Misal maju nih ke depan, Ya. maju aja ke depan ke belakang gitu ya. Terus ke atas ke bawah, terus slide. Cuman biasanya umumnya itu dari atas ke bawah biasanya. Oh dari atas ke bawah. Iya, kalau yang saya tahu. Iya. Gitu. Itu namanya pedestal. Ikutin. Nah, kalau yang terakhir itu ada yang namanya apa ya? Saya agak lupa juga nih, bentar. Agak puyeng sih. Maklum amatir juga, nggak terlalu pro juga. Cuman agak dikit tahu lah. Iya. Ya. Tapi pengetahuannya udah keren ini mah. Udah melebihi. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya dapat mumut di jalan ya. Padahal belajarnya otodidak tapi keren banget ini. Terus yang terakhir apa? Ya, itu ada namanya itu, ya ada namanya track dan truck. Track dolly, truck cram. Nah, kalau misalkan track dolly, tadi benar track dolly itu yang ke depan belakang. Nah, biasanya dia itu dikombinasiin sama main zoom. Oh, pakai zoom juga. Jadi pernah nggak ngelihat kamera nih, gini, kamera ke depan gini ya. Iya. Nanti kamera ditarik ke belakang, tapi zoomnya dinaikin ke depan, Iya. betul kan? Nah, itu gunanya buat ningkatin tensi dari objek. Oh. Jadi objek nih diam nih, misal objek diam. Nah, kita pengen ningkatin tensi penonton tuh supaya fokusnya tuh lebih fokus ke objek. Iya. Nah, itu pakai teknik tracking dolly. Kameranya ditarik, zoomnya dinaikin. Jadi tetap walaupun misalnya kameranya mundur, posisinya tetap di situ ya? Iya, nanti Iya. yang berubah itu adalah panorama yang belakangnya. Oh, gitu. Iya, jadi ketika gini ditarik, keadaan ditarik nih. Ah. Tadinya objeknya dekat sama kamera, Iya. kameranya ditarik, zoomnya dinaikin, nanti objeknya tetap sama, tapi panorama belakangnya yang bakal ngezoom. Oh iya. Yang tadinya panorama belakangnya kecil, tiba-tiba ngezoom, teksturnya lain. Kayak ngedekat gitu ya? Iya, otomatis kan itu bakal ngemanjain mata penonton dong. Iya. Nah, dan mata penonton itu bakal langsung lebih fokus ke si objek itu. Itu tracking dolly. Nah, ada satu lagi tracking cram. Sesuai namanya cram, kepiting. Iya. Dia itu pengambilannya samping gini. Jadi ibaratnya pernah kan ngelihat cara take video orang lagi jalan, Iya. nanti kita ngikutin dari samping. Iya. Nah, itu namanya tracking cram. Kayak kepiting jalan nyamping. Jadi kita ngerekam seseorang, objek ya dari samping rekamnya. Nah, itu tracking cram. Dari kelima itu yang paling sulit apa? Yang paling sulit. Semua sulit sih. Semua sulit ya? Iya, soalnya kalau berbicara tentang videografi, ngambil video, itu bukan berbicara lagi tentang kita sekedar ngerekam, Iya. tapi kita ngepertahanin sudut Iya, betul. pandang itu, ya. Apa sih namanya? Pokoknya ngepertahanin sudut gambar videonya tuh, kan? Gimana caranya ini gitu, si gambar tuh harus memang benar-benar pas. Iya. Baik dari sudut pengambilan,
maupun dari nuansa yang pengen kita sajiin ke penonton. Oke. Itu yang sulit banget, karena kadang tiap-tiap teknik itu punya esensi masing-masing, tergantung. Kadang ada juga pernah tahu kalau misalkan di sinetron tuh kadang kalau misalkan dua pemerannya lagi cekcok, itu biasanya kameranya suka kayak dideketin, diambil seperut kan ke atas gambarnya, terus goyang-goyang gitu. Nggak ibaratnya nggak diam kameranya, tapi goyang-goyang. Nah itu masuknya ke steady. Kenapa itu dilakuin? Buat ningkatin tensi suasana. Karena ketika kita ngelihat gambar yang stabil, diam aja, tenang, sama gambar yang sedikit goyang-goyang, itu kesannya beda. Kayak misal ketika ngeliat, wah panas nih, wah ada konflik nih. Kayak misalkan contoh di film biasanya kalau adegan pemeran lagi lari ke hutan, terus kameranya ngikutin, kameranya nggak diem, kayak ikut-ikutan lari juga. Secara nggak langsung ningkatin tensi nggak? Lebih ngerasa tertekan kan nonton juga. Nah itu. Jadi ibaratnya visual juga ngaruh terhadap suasana penonton. Itu yang sulit banget tuh kalau buat take tuh. Berarti dari tadi yang udah dijelasin juga, sebetulnya emang harus punya basic ya. Tentang basic, videografi tentang basic. Walaupun ibaratnya kita belum pernah latihan, tapi ya minimal harus mengulik gitu. Ternyata nggak semudah itu kita untuk menjadi videografer, menjadi fotografer itu. Dan problematika anak multimedia itu apa sih biasanya? Yang paling sering merasa tidak dihargai. Angkat tangan anak multimedia yang sering merasa tidak dihargai, diajukan, tidak dianggap. Salah satunya itu mungkin ya. Paling besar. Soalnya ibaratnya kayak kan kalau misalkan di acara ada seksi masing-masing ya, divisi masing-masing. Kalau orang masuk divisi acara kan paling enak ya. Difotoin, depan, pakaian rapi, didandanin kan. Anak multimedia mau foto aja sambil nungging-nungging. Kan udah mau nanti kawan, yuk foto bareng, multimedia mana? Udek dok mana? Cari, lari buru ke depan. 1, 2, 3, cekrek, udah selamat lewat. Kita diam aja gini, senyum. Giliran kita yang difoto jelek. Nah itu tuh kita motoin orang nih, bagus banget, bagus. Nanti minta tolong ke orang gitu kan, fotoin hasilnya kayak gini. Ibarat kata kasaran ya. Gue motoin lu, alhamdulillah gitu. Lu motoin gue, innalillah. Gitu. Wah, pokoknya anak multimedia tuh rawan ngebatin lah. Rawan banget ngebatin. Pokoknya ya. Kuat hati, mood harus dijaga. Apalagi kalau misalkan anak-anak video nih kayak kita nih, itu kalau misalkan habis acara, orang lainnya seksi acara selesai. Iya. Anak peralatan selesai beres-beres acara selesai. Nggak beres-beres. Ya. Anak multimedia selesai acara, foto kamera kumpulin, garap video. Udah mau video apa? Video dokumenter, video yang acara, yang after movie kan. Belum lagi garap apa? Pas lagi hari H-nya suka suruh dibikin ini live report. Iya. Itu tugas anak multimedia juga. Iya. Anak-anak udah enak, kita masih beban. Kayaknya mukanya beban semua ya. Makanya matanya 4 semua. Terakhir nih, ada kan tadi sebelum kita buat kayak begini nih, kita udah share ke Instagramnya Instagram PTK. Oh ada live juga? Oh ada? Di sama Banten. Oh ini live juga ya? Iya. Oh, hai. Kita juga udah nanya-nanya, udah apa sih buat Q&A? Oh Q&A. Iya. Q&A. Ada beberapa yang nanya. Apa? Selagi nggak nanya kapan nikah aman. Oh. Pertanyaannya yang pertama itu gini. Bagaimana sih Kang cara membuat karya yang bagus dengan perangkat seadanya? Gimana tuh?
kadang kan orang punya HP doang nih, tapi pengen berkarya gitu, tapi ya punyanya ininya doang gitu tuh, gimana tuh? Punya HP-nya doang? Iya. Gimana ya? soalnya ya betul. Apa tadi? Gimana tadi pertanyaannya? Seadanya ya? Iya. Jadi pengen punya karya yang bagus, pengen bikin karya yang bagus. Tapi dengan alat seadanya. Iya. Pasti yang pertama itu kalau misalkan terkait karya, bagus atau enggaknya itu ada dua persepsi. Pertama persepsi diri sendiri, Ya. kedua persepsi orang. Persepsi diri sendiri terkait dengan kepuasan. Persepsi orang lain terkait dengan selera. Iya. Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain. Kayak misalkan kita nih suka sama rambutan, enak. Raffi Ahmad gak suka rambutan, Iya. takut. Nah, jadi berarti kalau dari diri kita sendiri bagus itu berdasarkan kepuasan. Iya. Tapi kalau misalkan dari orang lain bagus itu berdasarkan estetika, ya berdasarkan selera, gitu. Tapi kalau misalkan pengen dimaksimalin dengan apa ya, pengen punya karya maksimal, tapi dengan alat seadanya, pasti kreativitasnya harus tinggi. Oh, kreativitas harus Satu, tinggi. kreativitas harus tinggi. Karena kan di sini kita bukan berbicara tentang bagaimana membuat karya yang bagus kan, Iya. tapi bagaimana memanfaatkan semua hal yang ada semaksimal mungkin. Iya, betul. Kan karena ketika berbicara dengan alat seadanya otomatis kita maksimalin apa yang ada kan. Nah, namun kalau misalkan berbicara tentang karya, ya pasti semakin mumpuni alat, Ya. semakin bagus karyanya. Fasilitas semakin bagus, maka karya yang dihasilkan semakin bagus juga, gitu kan. Tapi nggak ada salahnya buat mencoba dengan alat seadanya. Iya. Cuman paling itu tahu, yang pertama itu kreativitasnya harus tinggi, kedua itu harus mau ngulik, dan ketiga maksimalin fasilitas yang ada. Oke. Itu sih, ya. Pokoknya intinya itu kreativitasnya harus tinggi banget. Yang kedua nih. Yang kedua itu dia nanya bagaimana enggak kamu nanya. Maksud kamu nanya. Kamu nih. Bagaimana cara untuk mengedit video bagi pemula? Cara ngedit video bagi pemula dan sepil dong aplikasi apa yang cocok di Android Bagaimana cara ngedit video bagi pemula? bagi pemula? Iya. Nah, Biasanya kan pemula itu aduh saya nyoba fitur-fiturnya kayak jadi serem gitu kan. Terus apa sih aplikasi yang cocok nih buat Android nih? Saya ya. Gimana cara ngedit video buat pemula? ya. Kamu nyalain type speaker HP kamu, katakan, "Oke Google." Cara ngedit video buat pemula. Ya, kalau misalkan buat ngedit video, itu tergantung kita pengen mulai dari mana. Ya. Tergantung kita pengen mulai dari mana. Pengen mulai dari basic atau pengen export sendiri. Ya. Itu tergantung. Karena ngedit video itu nggak terlalu ditentuin kayak gimana tekniknya, tapi lebih ke export masing-masing gitu. Dan juga tergantung aplikasi yang mau digunain. Nah, kadang masalahnya nih orang pengen ngedit video, Iya. terus pakai aplikasi, tapi tadi kayak tadi lihat aplikasinya susah, hasilnya enggak. Oh gitu. Gitu. Ya, jadi ibaratnya kalau ngedit video tuh sebenarnya nggak ada pemula atau pro, tapi gimana kita mau memulainya. Tuh. Kan. Teh. Karena makin sering kita ngedit, makin sering kita mainin aplikasinya, makin sering kita pokoknya makin sering kita ngedit, jam terbangnya makin banyak, maka kualitas editannya bakal makin bagus. Semakin diasah kan semakin bagus. Nah, gitu. Tadi juga aplikasi ya. Iya. Kalau misalkan buat pemula, biasanya sih buat pemula tuh banyak banget ya. Kayaknya ngedit jedak jeduk juga termasuk deh. JJ ya, kan kita ngomongin edit video kan. Ya, JJ itu udah termasuk buat pemula deh kayaknya. Dia enak banget, ambil template, masukin matahan, udah jadi. Iya, bener. Salah satunya tuh Kang. Ya, TikTok berarti ya. Mau TikTok. Kalau mau ya nyoba dulu ngedit video buat pemula, ya itu tadi yang kata Kang Ajam. Nah, Ya. bisa paling gampangnya tuh dari template dari TikTok gitu tuh.
Terus kalau misalkan mau naik dikit, kayak misal kan kalau TikTok kan kayak sajian ini ya, Iya. kayak apa sajian video. Nah, kalau misalkan katanya pengen main di videografinya itu, gitu kan, kayak main pokoknya editing segala macem, mungkin awal yang boleh dicoba tuh KineMaster atau CapCut, itu bagus. CapCut. Cuman kalau KineMaster itu rawannya itu harus beli, karena dia apa ya? Terbatas. Bukan terbatas, dia ada watermarknya. Oh gitu. Ada watermarknya. Ya. Terus tadi dibatasi harus beli. Dia itu kayak ini, kayak Corel Draw. Jadi harus beli premium baru bisa dipakai, bisa dihilangin watermarknya. Tapi kalau CapCut itu kalau nggak salah gratis bisa. Dan dia itu juga apa nyediain template yang banyak banget ya buat pemula bagus. Kalau misalkan mau agak sedikit expert gitu buat di pengambilan videografinya, fiturnya Ya. bisa coba VN yang paling merakyat. Oh, gratis juga Pian? Ya, VN gratis. Dia Android, iOS, dia ada semua gratis tanpa apa? Tanpa watermark. Oh, ada watermarknya? Yang ada watermarknya. Cuman ada fasilitas premium yang harus dibeli juga. Oh, Tapi sejauh ini walaupun pakai yang gratis, dia tetap bagus. tetap bagus. Saya juga selama ini ngedit pakai VN terus sih. Pakai VN terus. Ya, jadi bisa dicoba di situ ya. Jadi sering nih Kang Ajam, lebih dari sekian banyak aplikasi mungkin yang paling sering pakai VN. Pakai VN. Paling nyaman soalnya. Ya. Ada lagi nggak yang nanya? Nggak ada. Oke. Ada. Mungkin dicukupin ya. Cukupin ya? Iya. Soalnya udah banyak banget ini. Kalau misalkan emang diterusin mah kayaknya sampai besok. Ya, sampai subuh ya. Gitu. Kayak nunggu sahur ya ternyata. Seru banget berarti ya, ternyata kita ngobrol-ngobrol tentang videografi, nggak kerasa. Makin seru, makin banyak ilmu. Lihat-lihat udah setengah jam lebih kita ngobrol. Setengah jam lebih ya? Ya. Jadi makasih nih Raja udah jauh-jauh Sama-sama. dari Pandeglang Iya. ke Serang buat nyempetin waktunya ke UPTK buat Ya, sama-sama. sharing-sharing tentang videografi, tentang fotografi. Ya, mungkin itu aja kali ya. 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 Oke, terima kasih buat Kang Ajam. Akhir kalam, kusiarkan Quran melalui karya seni, lantunan Al-Quran mengiringi langkah kami. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UPTK, salam Qurani. See you next time.